Nama saya Nurul Hidayah, saya dari Institut Agama Islam Syarifuddin, Prodi PAI kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin dalam mata kuliah Model dan Strategi Belajar Mengajar dengan tema perbedaan pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran beserta contohnya. Perbedaan dan contoh. Yang kita bahas ada 5 poin. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Dan yang kelima, teknik pembelajaran. Gimana ya perbedaan kelima ini dan apa saja contohnya? Mari disimak. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan memiliki arti adalah cara pandang terhadap suatu subject matter. Misalkan, cara pandang terhadap proses pembelajaran, sehingga memunculkan istilah pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu permasalahan atau objek kajian yang akan menentukan arah, menggambarkan dan mendeskripsikan untuk melaksanakan ide-ide tersebut. Contoh, jika kelas merupakan kelas siswa pandai dan kritis analitis, maka guru kemungkinan dapat memilih pendekatan saintifik. Oke, jadi di sini menurut arti pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu permasalahan atau objek. Jadi langkah awal kita dalam memulai pembelajaran itu kita harus memulai dengan pendekatan agar kita tahu masing-masing siswa ini memiliki ciri khas yang seperti apa. Pastinya di dalam kelas itu ada ciri khas yang dominan, ada yang tidak gitu. Misalkan contohnya seperti yang sudah tertera tadi, jika kelas merupakan kelas siswa pandai dan kritis analitis, maka guru kemungkinan dapat memilih pendekatan skala saintifik. Oke, lanjut. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah suatu langkah awal untuk memfokuskan ide atau gagasan sebagai tolak ukur mengenai bagaimana cara mengelola proses kegiatan belajar dan mendapat reaksi perilaku siswa agar dapat aktif melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan namun masih bersifat teoritis dan sangat general atau umum. Dilihat dari jenisnya, pendekatan pembelajaran terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidik gitu. Jadi di sini masalah pendekatan pembelajaran bukan hanya kepada peserta didik ya, tapi pendidiknya juga nih. Sekiranya kita sebagai guru melakukan pendekatan seperti apa sih yang pas untuk siswa nantinya? Karena di kelas pastinya setiap siswa memiliki ciri khas masing-masing dan tentunya dengan pendekatan yang caranya pasti berbeda-beda pula. Gitu. Yang kedua, model pembelajaran. Menurut Wikipedia, model adalah gambaran sederhana yang dapat menjelaskan objek, sistem, atau suatu konsep. Model pembelajaran menurut Slavin 2010. Model pembelajaran adalah suatu acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Oke, setelah kita melakukan pendekatan pembelajaran, tahap kedua kita melakukan model pembelajaran gitu. Jadi kita menentukan gambaran sederhana yang dapat menjelaskan objek, yang dapat menjelaskan sistem. Bagaimana kita menjelaskan siswa, bagaimana nanti cara kita menjelaskan, cara kita menyampaikan kepada siswa. Nah, itu berbentuk gambaran. Nah, itulah model gitu. Sehingga model pembelajaran dapat dikatakan adalah suatu konsep atau sistem untuk mendeskripsikan bentuk pembelajaran yang akan dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran yang dirancang secara khusus oleh seorang pendidik.
Dengan kata lain, model pembelajaran adalah wadah dari pengaplikasian suatu metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Jadi di sini model pembelajaran sebagai wadah untuk melakukan pendekatan dan pengaplikasian pendekatan tersebut kepada siswa. Model pembelajaran tentunya lebih terfokus kepada pendidik, seorang guru. Jika pendekatan tadi berfokus kepada keduanya, yaitu kepada pendidik juga peserta didik. Tapi jika model pembelajarannya itu lebih kepada kita sebagai guru, seorang pendidik. Sehingga model pembelajaran dapat dikatakan adalah suatu konsep atau sistem untuk mendeskripsikan bentuk pembelajaran yang akan dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran yang dirancang secara khusus oleh seorang pendidik. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah wadah dari pengaplikasian suatu metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Namun demikian, terkadang penggunaan istilah model pembelajaran ini sering disamakan dengan strategi pembelajaran, padahal berbeda. Nah, di sini dijelaskan model itu hampir sama nih dengan strategi, padahal tidak. Nanti kita akan bahas tentang strategi ya setelah ini. Ini contoh model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran aktif, model pembelajaran inovatif, dan lain sebagainya. Dari kurikulum 2013 dikenal dengan menggunakan model pembelajaran discovery, model pembelajaran discovery inquiry, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis project, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas strategi pembelajaran. Kalau tadi model dan sekarang strategi ya. Kalau model itu adalah gambaran secara khusus bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran nanti. Dan kalau strategi pembelajaran apa sih? Strategi pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar, dalam rangka meningkatkan kualitas hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, cara untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Dari artis sudah beda ya, kalau misalkan model pembelajaran tadi itu adalah suatu gambaran, jika strategi pembelajaran merupakan suatu cara yang digunakan secara prosedural dan sistematis. Contoh strategi pembelajaran misalnya, jika kelas berisi siswa pandai menggunakan pendekatan saintifik atau keilmiahan, maka model yang dipakai discovery learning dalam pelaksanaannya. Untuk siswa ini menggunakan strategi mengamati atau mengobservasi terlebih secara individual atau berkelompok, dan mendiskusikannya lalu menemukan suatu fakta baru yang tidak terduga sebelumnya, atau dapat menggunakan strategi menjelaskan kemudian siswa memaparkan atau sebaliknya. Secara teori, berdasarkan jenisnya, strategi pembelajaran bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu exposition discovery learning dan group individual learning. Sedangkan jika ditinjau dari cara pengolahan penyajiannya, strategi pembelajaran bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran dedukatif. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran bisa diartikan sebagai suatu cara yang dipilih pendidik atau dipergunakan dalam pengimplementasian rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan yang nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Jadi ini benar-benar berurut ya teman-teman, dari awal kita membahas pendekatan, model, strategi, lalu metode. Nah, di metode ini kita lebih ke arah kepada pengimplementasiannya, bagaimana saat nanti menerapkannya di kelas. Nah, metode pembelajaran memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran. Selain agar proses belajar mengajar tidak menjemukan dan siswa tidak merasa bosan, peserta didik juga akan semakin mudah mencerna dan memahami materi dan instruksi yang diberikan. Diharapkan untuk memilih sebuah metode pendidik harus memperhatikan karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Pendidik dapat menggunakan metode yang ada
beberapa metode pembelajaran yang bisa dipergunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, dan lain sebagainya. Nah, di sini diharapkan untuk memilih sebuah metode harus memperhatikan karakteristik peserta terlebih dahulu. Berarti memang benar kita melakukan pendekatan terlebih dahulu, memahami siswa di kelas itu seperti apa gitu. Jika pada di kelas itu anaknya itu adalah anak yang kritis, maka kita melakukan pendekatan secara keilmiahan, yaitu dengan diskusi, di mana itu akan benar-benar mengasah otak siswa untuk benar-benar berpikir dan berbagi ilmu. Dari sekian banyak siswa yang kritis, pastinya sekian banyak siswa ini memiliki cara pikir yang berbeda-beda dan cara pikirnya masing-masing. Di situ kita manfaatkan untuk diskusi. Benar-benar urut ya teman-teman untuk melakukan metode pembelajaran ini. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran menurut T. Rakajoni dalam bukunya Abimanyu 2008 menunjukkan kepada ragam khas penerapan suatu metode dengan latar tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan sebagainya. Sehingga bisa diartikan sebagai sebuah cara, teknik pembelajaran adalah sebagai sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara lebih spesifik. Nah, tadi penjelasan tentang metode pembelajaran itu bisa diartikan sebagai suatu cara yang telah dipilih pendidik atau dipergunakan dalam pengimplementasian rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata. Jadi, istilahnya adalah dalam metode itu adalah sebuah rencana pengimplementasian yang sudah disusun, yang sudah terencana. Nah, dalam teknik ini lebih dispesifikkan lagi, lebih diperjelas lagi, dan lebih dilengkapi lagi. Namanya juga teknik ya, pastinya akan identik dengan alat-alat. Jadi di dalam teknik ini lebih dipersiapkan lagi dengan kemampuan seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan peralatan, kesiapan siswa, dan sebagainya. Begitu. Di sini dijelaskan misalkan penggunaan metode ceramah di sebuah kelas dengan jumlah peserta didik yang terbatas, tentunya secara teknis harus berbeda dengan penggunaan metode ceramah di kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak. Nah, di sini misalkan begini, jika di dalam kelas itu peserta didiknya itu terbatas, mungkin ya di dalam kelas itu bisa saja ceramahnya tidak pakai mic karena dengan suara biasa saja sudah terdengar. Tapi ketika peserta didiknya itu banyak, maka butuh pakai mic. Nah, di sini itu masuk kepada ketersediaan peralatan. Nah, inilah yang dinamakan teknik pembelajaran. Begitu, teman-teman. Oke. Kesimpulan perbedaan. Jadi dari kelima tadi yang saya jelaskan, di sini saya menyimpulkan perbedaan. Yang pertama pendekatan, cara pandang terhadap proses pembelajaran, yang dimana di sini terfokus kepada bagaimana kita memahami siswa di kelas itu, bagaimana kita melakukan pendekatan yang pas untuk siswa di kelas itu. Selanjutnya, ketika kita sudah menemukan pendekatan yang pas di kelas itu, baru kita membuat model, yaitu konsep atau sistem untuk mendeskripsikan bentuk pembelajaran. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, model itu adalah gambaran. Jadi setelah kita melakukan pendekatan, kita menentukan konsep atau sistem untuk mendeskripsikan bentuk pembelajaran ke depannya. Apa yang kita lakukan sebagai guru agar mata pelajaran yang kita bawa itu cepat masuk kepada siswa. Gitu. Setelah kita melakukan pendekatan nih, model yang selanjutnya kita melakukan cara strategi pembelajaran, yaitu suatu cara yang digunakan secara sistematis dalam proses belajar mengajar. Nah, saat kita sudah menentukan konsep yang terstruktur, yang tersistem, yang sudah mendeskripsikan pembelajaran itu, maka kita menentukan strategi. Strategi itu apa ya langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti ke depannya begitu. Dalam proses belajar mengajar ini sudah mulai menentukan cara kita untuk turun ke kelas. Bagaimana pengimplementasian kita kepada siswa. Selanjutnya, setelah kita menentukan strateginya,
kita lanjut ke metode. Nah, metode ini pengimplementasian rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Nah, perbedaannya dengan strategi tadi, strategi ini lebih kepada yang bukan masih belum nyata ya, tapi masih sekedar eh, prasangka gitu, masih sekedar dugaan. Nah, nanti dilengkapi lagi ketika sudah melakukan strategi A misalkan, sudah menemukan satu strategi A, dicoba strategi A terlebih dahulu. Itu kan masih sesuai dugaan ya, teman-teman. Oh, ternyata strategi A kekurangannya di sini gitu menjadi koreksi. Lanjutlah kita membuat metode baru begitu. Nah, ini rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata. Jadi saat kita mengajar di situ, saat sudah turun lapangan di situ, saat sudah mulai mengajar kepada siswa-siswa, kita sudah menyusun kegiatan apa yang akan kita sampaikan nantinya kepada siswa. Tujuannya agar pembelajaran lebih optimal tentunya. Nah, selanjutnya itu teknik. Teknik ini sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran. Nah, jadi setelah kita melakukan pendekatan, model, strategi, metode, kita melakukan teknik. Setelah kita menemukan metode yang pas, teknik kita menyesuaikan metode yang ada gitu. Jadi, kita memahami kelas terlebih dahulu, menyusun rencana terlebih dahulu, maka kita akan menyiapkan teknik yang pas bagaimana ke depannya untuk siswa itu lebih nyaman belajarnya dan lebih masuk belajarnya. Begitu teman-teman. Jadi intinya ini adalah cara bagaimana cara kita mengajar nantinya kepada siswa kita sebagai seorang guru. Ini adalah cara bagaimana nanti kita akan mengajar yang dimana awalnya kita akan melakukan pendekatan, menentukan model, membuat strategi, membuat rencana, dan menyiapkan teknik yang sesuai dengan metode, strategi, model, dan pendekatan yang telah kita lalui sebelum-sebelumnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman memiliki kritik dan saran, silakan sampaikan di komentar kalian. Karena komentar kalian pastinya sangat membangun untuk saya agar semakin semangat membuat video tentang konsep pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.